DPRD Kota Malang, Kamis 2 November 2023, menggelar rapat paripurna dengan agenda laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Perhatian paripurna segera akan kita mulai. Hadirin yang masih berada di luar ruangan. Rapat paripurna ini berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang. Rapat paripurna kali ini diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, PJ Wali Kota Malang, Sekda Kota Malang, dan Kepala OPD serta Direktur Prumda Kota Malang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang, Imade Rian Diana Kartika. Untuk kita semua. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. Indonesia. DPRD Kota Malang. Saya mencoba OPD kita punya belum. OPD Kota Malang. Kota Malang. Tepuk tangan untuk polisi laki kita. Terakhir, wajib kita teriakkan salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Bedanya kalau biasanya satu kali, sekarang wajib 3 kali. Bapak pimpinan Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita awali rapat paripurna ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut data hadir yang telah ditandatangani oleh anggota DPRD dari 45 orang, telah hadir sebanyak 35 orang. Dengan demikian, rapat paripurna DPRD Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai dengan tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Om wabillahi masdu nama sidang. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024 pada hari ini Kamis tanggal 2 November tahun 2023 tepat pukul 10.31 waktu Indonesia Barat. Acara ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang saya hormati Saudara Wali Kota Malang, yang saya hormati para pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD yang sering mengubah jadwal bamusnya untuk menyesuaikan dengan agenda kita, maka rapat paripurna ini kita laksanakan merupakan rangkaian dari rapat paripurna yang kita selenggarakan 16 Oktober 2023 yang lalu. Dan pada hari ini merupakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Namun sebelum acara ini saya lanjutkan, saya akan minta persetujuan daripada anggota DPRD yang hadir bahwa acara kita adalah agenda tunggal, yaitu penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada juru bicara Badan Anggaran Haji Ahmad Wanedi untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Banggar DPRD Kota Malang terhadap rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Laporan Badan Anggaran dan besok untuk fraksi dilanjutkan dengan pendapat akhir fraksi dan pendapat akhir wali kota. Dasarnya adalah ini yang akan dibacakan oleh juru bicara Badan Anggaran yang tidak sembarangan juru bicara,
kepada Saudara Haji Ahmad Wanedi, waktu dipersilakan. Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kurang semangat salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam kebajikan buat kita semua. Merdeka! 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 Harus kita tahu. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Wali Kota Malang, karena katanya Pak Ketua tidak boleh disebut PC. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang. Dari laporan hasil pembahasan yang disampaikan, Banggar DPRD Kota Malang menyetujui perubahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Meski menyetujui KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024, namun Banggar DPRD Kota Malang juga memberikan 9 poin saran kepada pemerintah Kota Malang. Sebelum menyampaikan laporan hasil pembahasan ini lebih lanjut, perkenankan Badan Anggaran menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Rapat Dewan Paripurna atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap rancangan KUA dan PPAS APBD tahun 2024 bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah. Sedangkan tujuan dari penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran ini adalah untuk memberikan bahan pertimbangan bagi DPRD Kota Malang dalam pengambilan keputusan guna persetujuan bersama terhadap rancangan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2024 yang telah diajukan oleh pemerintah Kota Malang. Selanjutnya, memenuhi jadwal pembahasan yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, maka dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang pada hari ini, Badan Anggaran akan menyampaikan laporan hasil pembahasan sebagaimana berikut. 1. Dasar hukum. 1. Dasar hukum pembahasan, karena ini berupa undang-undang dan peraturan nomor 1 sampai 14 terbaca. Poin 2, proses pembahasan. Menindaklanjuti surat Wali Kota Malang tanggal 13 Juli tahun 2023 nomor 90.10-30.1-35.03.503/2023 tentang penyampaian rancangan KUA dan PPAS APBD tahun 2024, maka berdasarkan jadwal pembahasan yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, rangkaian pembahasan terhadap rancangan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut. Dimulai dari 26 Juli tahun 2023, rapat paripurna dengan penyelesaian Wali Kota mengenai KUA PPAS APBD tahun 2024 dilanjutkan tanggal 2 dan 4 Oktober, dilanjutkan tanggal 19 Oktober, dilanjutkan tanggal 20 tahun 2023, dilanjutkan tanggal 26 tahun Oktober 2023, dan dilanjutkan tanggal 27 Oktober tahun 2023 terkait penyusunan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap rancangan KUA dan PPAS APBD tahun 2023. Dari rangkaian pembahasan yang telah dilakukan, baik melalui pembahasan internal DPRD Kota Malang dan ditindaklanjuti dengan pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD Kota Malang dan tim anggaran pemerintah Kota Malang,
maka dapat dilaporkan bahwa seluruh pertanyaan, usul dan saran yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Kota Malang telah mendapatkan jawaban tanggapan dari tim anggaran pemerintah daerah Kota Malang. Di rancangan KUA, lalu saya bacakan kesimpulan di rancangan KUA nilainya dan pembahasan KUA nilainya dan tambah kurangnya. Jumlah belanja di rancangan KUA itu senilai 2 triliun 586 miliar 747 juta 770.097 rupiah. Pembahasan di dalam KUA menjadi 2 triliun 358 miliar 588 juta 674.540 rupiah. Berkurang menjadi kurangnya itu 228 miliar 159 juta 95.557 rupiah. Keterangannya: 1. Penyesuaian paku anggaran dalam pembahasan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2024 menjadi dasar penetapan KUA PPAS tahun anggaran 2024. 2. Rincian pembahasan alokasi anggaran dari masing-masing perangkat daerah akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan Ramperda APBD tahun anggaran 2024. 3. Alokasi anggaran hibah KONI yang semula sebesar 3 miliar 100 juta rupiah ditambah sebesar 6 miliar rupiah yang berasal dari pergeseran anggaran pada program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan yang ada pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, sehingga belanja hibah kepada KONI menjadi sebesar 9 miliar 100 juta rupiah. Banggar DPRD Kota Malang juga mendesak pemerintah Kota Malang untuk melakukan pemanfaatan terhadap aset-aset yang berpotensi berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah Kota Malang. Kesepakatan bersama pada saat penandatangan kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2024. 2. Keterangan: terdapat pengurangan pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari penyertaan modal PT BPR Tugu Arta Sejahtera sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Pada Perumda Tugu Aneka Usaha sebesar 2 miliar 600 juta rupiah. Dan pada Perumda Air Minum Tugu Tirta sebesar 10 miliar. 2. Pergeseran anggaran belanja antar program kegiatan perangkat daerah dapat dilakukan sepanjang telah disepakati dalam rapat pembahasan dan program dari kegiatan dimaksud. Badan Anggaran DPRD Kota Malang juga menekankan pergeseran anggaran belanja antar program. Kegiatan perangkat daerah dapat dilakukan sepanjang telah disepakati dalam rapat pembahasan dan program kegiatan dimaksud telah tertuang dalam RKPD dan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Rangkaian pembahasan terhadap rancangan KUA dan PPAS tahun APBD tahun anggaran 2024 yang telah dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD Kota Malang dan tim anggaran pemerintah daerah Kota Malang. Sebagaimana telah dilaporkan di atas, maka Badan Anggaran menyampaikan pendapat bahwa rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan platform anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024 secara materi dapat dilanjutkan pembahasannya oleh DPRD Kota Malang pada tahap berikutnya. Sebagai salah satu kesatuan dari pendapat yang telah disampaikan di atas, maka dalam rapat paripurna ini, Badan Anggaran DPRD Kota Malang menyampaikan saran sebagai berikut. 1. Berdasarkan hasil pembahasan terhadap rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024 terjadi perubahan pendapatan asli daerah, yakni penurunan target PAD sebesar 412 miliar. Dari 9 poin tersebut,
Yang menjadi perhatian Banggar DPRD Kota Malang yakni adanya penurunan target pendapatan asli daerah atau PAD Kota Malang di tahun 2024 sebanyak 412 miliar rupiah. Tahun anggaran 2024, lain-lain PAD yang sah terjadi penurunan sebesar 20 miliar 800 juta rupiah. Pemerintah Kota Malang untuk segera melakukan pemanfaatan aset-aset yang berpotensi sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD. 3. Mencermati rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024 terhadap pendapatan transfer pusat dan provinsi sebesar 1 triliun 202 miliar 307 juta 512.690 rupiah setelah penyesuaian menjadi 1 triliun 346 miliar 806 juta 989.223 rupiah. Ada tambahan pendapatan transfer pusat sebesar 144 miliar 299 juta 476.533 rupiah. Terkait hal tersebut, dalam upaya memperoleh pendapatan transfer melalui dana insentif daerah, Badan Anggaran DPRD Kota Malang mendorong pemerintah Kota Malang untuk terus melakukan perbaikan dan atau pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keempat, meskipun pagu indikatif anggaran pada perangkat daerah belum maksimal karena menyesuaikan dengan proyeksi kemampuan APBD tahun anggaran 2024, Badan Anggaran menekankan pemerintah Kota Malang dengan keterbatasan anggaran, Banggar DPRD Kota Malang juga menekankan kepada pemerintah Kota Malang untuk memastikan keberlangsungan program UHC dengan melakukan pengawasan terhadap validitas sasaran manfaat. Laporan hasil pembahasan ini perkenankan atas nama pimpinan Badan Anggaran DPRD Kota Malang. Untuk pemenuhan dasar bidang pendidikan, Banggar DPRD Kota Malang meminta Pemkot Malang untuk memastikan bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA dapat diakomodir dalam APBD tahun 2024 sebagai bentuk hadirnya pemerintah dalam bidang pendidikan untuk warga Kota Malang. Atas sinergi dan koordinasi yang terbangun dengan baik selama pembahasan, sehingga pembahasan terhadap rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 dapat terselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian pendapat Badan Anggaran DPRD Kota Malang yang dapat disampaikan untuk dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD Kota Malang dalam pengambilan keputusan terhadap rancangan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2024. Saya akan berpantun. Ahli mafia, ahli sepatu, sesama Arema harus bersatu. Walau maafin bila kamu bila taufik wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Manu Budaya, Rahayu, salam kebajikan buat kita semua. Dan dengan demikian, setelah disampaikan laporan Badan Anggaran, besok akan kita lanjutkan dengan rapat pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan dilanjutkan dengan pendapat akhir wali kota. Atas permintaan TAPD dan kesibukan kita bersama, rapat paripurna besok dimajukan jam 8 pagi. Jangan sarapan di rumah, sudah disiapkan oleh Pak Zul. Ya. Jadi kita datang setengah 8, sarapan dulu, jam 8 kita mulai. Karena besok luar biasa agenda kita bersama. Teman-teman media besok datang pagi jam 8, karena datang jam 9 sudah selesai. Ya. Setelah ini paripurna izin Pak Wali, kami akan lanjutkan dengan rapat internal untuk penentuan usulan pokok perda kita 2024. Terima kasih atas kehadiran semua, terutama untuk Bu Nurul dari Dinsos dan Bu Winda. Selanjutnya, marilah kita tutup rapat paripurna ini dengan berdoa
agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, semoga kabul doa kita kepada semua. Akhirnya dengan mengucap syukur, alhamdulillahirobbilalamin. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2024 pada hari ini Kamis 2 November 2023 tepat pukul 11:02 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Sementara itu, usai penyampaian laporan hasil Banggar DPRD Kota Malang, pimpinan rapat kemudian menutup rapat paripurna. Teorinya saya akan dari laporan Banggar, saya akan mempelajari tadi sudah disampaikan. Tentu saya akan menunjukkan dengan TAPD nanti bagaimana tindak lanjut dari laporan Banggar. Tetapi hasil Pekatan Banggar ini kan juga hasil koordinasi, konsultasi dan dengan TAPD. Ya, jadi nanti dari situ nanti kita akan ada tanggapan. Saya besok pagi kan gitu ya. Apalagi yang catatannya ada pengurangan. Oh iya, ya kan pengurangan itu karena pertama itu karena memang undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah ya yang akan dilaksanakan di tahun 2024. Otomatis ada beberapa arahan dari undang-undang tersebut kita mengurangi pendapatan terutama dari pajak. Karena ada yang dikurangi, ada yang hapus kosong. Pak, kalau pendapatan kurang kan belanja daerahnya kurang. Ya, otomatis kita rasionalisasi. Kita kemarin sudah ketemu dengan Banggar, tapi TAPD sudah jelas. Saya sudah minta Kepala UPD prioritas sesuai dengan RPJMD dan RKPD itu yang harus didahulukan, termasuk juga dengan program-program yang top down juga bottom up, ya itu yang harus didahulukan. Program rutin-rutin yang memang tidak perlu itu yang dirasionalisasi. Dan alhamdulillah kemarin sudah ketemu dengan Banggar, beberapa program-program yang memang wajib kita anggarkan di tahun 2024 itu sudah kita alokasikan. Detailnya nanti kita kan ini masih KUA PPAS ya, nanti di November pertengahan nanti kita akan bahas lebih detail, kita akan detailnya sebagai tindak lanjut dari KUA PPAS. Ada prioritas pembangunan Pak di 2024? Prioritasnya ya kita kesepakatan dengan Banggar ya, itu semua prioritas, terutama program-program yang wajib kita alokasikan ya, terutama yang terkait dengan 2024 di tahun politik ya, itu yang wajib kita alokasikan. Kemudian juga bantuan dan lain-lain yang prioritas yang tidak yang harus sesuai dengan RPJMD dan RKPD 2024. Bukan RKPD, bukan RKPD dan RPJMD ya, RPD ya, sampai dengan 2024-2026 RPD ya, rencana pemerintah daerah. Pak, ini dinas DPUPR ini kan cukup paling besar Pak ininya, masih alokasinya. Ya, rata-rata kan. Apa itu Pak? Pembangunan. Ya, fisik kayak jalan, kemudian dan lain-lain ya. Ada program-program prioritas yang memang kesepakatan antara Banggar dengan TAPD yang memang harus kita realisasikan di 2024. Rehat jalan, drainase gitu ya Pak? Ya, ukur kebahagiaan itu kan relatif ya, tetapi upaya untuk bisa membahagiakan itu kan ya banyak ya, tapi upaya itu mudah-mudahan sudah bisa memberikan kebahagiaan. Karena bahagia saya dengan bahagia yang lain beda-beda ya. Pak, ini kan soal komitmen Pak, mumpung membahas Renstra, itu kan bisa dimasukkan di situ. Ya, itu kita masukkan. Di hasil laporan Badan Anggaran kita, saya tertarik tadi yang indeks kebahagiaan, itu memang akan kita anggarkan di 2024 ini lewat survei Bapeda, terutama yang berkaitan dengan LKPJ Wali Kota 2023 akhir, supaya kita ada 3 survei, satu adalah indeks demokrasi, kedua adalah survei tentang kerukunan antar umat beragama dan internal umat beragama, dan indeks kebahagiaan. Itu sudah kita anggarkan 3 survei itu, 2 di Kesbangpol, 1 di Bapeda.
Salah satunya itu akan kita buat nanti dasar penyusunan LKPJ bukan terhadap hanya pada PJ Wali Kota sekarang, tapi kinerja Wali Kota 2018-2023. Itu di awal kita minta supaya Januari sudah bisa dilaksanakan surveinya. Nah, terkait lain-lain memang kita ada aturan dari Kemenkyu turun, banyak yang anggaran PAD kita yang semula 1,2 triliun itu harus berkurang 400 miliar setelah dihitung karena ada regulasi yang belum bisa diterapkan. Kemarin TAPD terlalu bersemangat dikira akhir 2023 ini dan awal 2024 sudah bisa dilaksanakan. Ternyata regulasinya belum. Sehingga nanti kalau regulasi yang dari hubungan keuangan daerah pusat dan daerah ini sudah bisa dilaksanakan, kita harapkan di PAK nanti akan kita rubah. Karena kalau sekarang langsung 1,2 triliun, saya takut gagal bayar. Akhirnya kita sepakat antara Badan Anggaran dan TAPD penyesuaian PAD kita, pengurangan 400 miliar itu. Tapi kalau seandainya regulasinya turun di bulan awal tahun, berarti nanti di PAK akan kita tambah untuk PAD kita. Ya. Kalau melihat peluangnya Pak, bisa nggak PAK tahun depan itu bertambah atau malah itu kan ini ya, kalau saya melihat sih kalau regulasi ini segera diturunkan, karena beberapa tarif pajak itu kan kalau sesuai dengan aturan yang sudah ada, itu sebenarnya kalau dieksekusi itu akan bertambah. Tapi karena aturan pusatnya belum ada, sehingga itu belum memungkinkan untuk dilaksanakan karena dasar hukumnya nggak ada. Ya, kalau saya optimis bisa bertambah. Pajak reklame yang banyak, terus sama BPHTB, pajak itu ya. Jadi nanti yang dari BPN juga akan turun aturan baru, sehingga kita harapkan nanti semua kalau perda perwalnya kan gampang, yang penting aturan pusatnya dulu. Belum lagi dari Perpres 33 sudah ada sekarang Perpres 53. Itu pun harus ada penyesuaian. Nah, disinilah begitu nanti ada pelaksanaan ini, PAD kita akan meningkat dari sisi kunjungan ke kita, terutama pajak hotel dan pajak reklamenya. Kita menginginkan ada kemudahan untuk melakukan investasi di Kota Malang, terutama bagi advertising karena selama ini regulasinya kita terkenal mahal untuk itu, sehingga kita harapkan kita samakan dengan Surabaya agar investor bisa masuk di Kota Malang karena investasinya terlalu tinggi. Yang manual tetap dibutuhkan. Simon Alfredo melaporkan.